Kembali lagi di segmen baru kita. Di segmen baru kita kali ini kita akan berpodcast ria, ya kan? Jadi kita akan mengobrol. Ya, mereka udah siap mau berantem. Topik-topik yang kita resah terus kita hangat juga diperbicarakan. Maksud gue ngomong apa tadi kayak gitu? Kita kayak menjadi wakil kalian untuk mengungkapkan apa yang tidak bisa kalian ungkapkan. Iya. Lebih berusaha lah contohnya. Tadi apa tuh gelap? Masa gimmick. Jadi pada segmen kali ini kita akan berbincang ria tentang apakah penting kuliah? Apakah juga tidak penting digabung, bukan dipisah ya. Tidak penting kuliah itu penting apa enggak gitu intinya, ya kan? Gua pada sih. Lu pada. Nah, jadi kita bakal ngobrolin kuliah itu penting apa enggak. Jadi menurut lu yang ini ya kan? Kuliah itu penting apa enggak? Kuliah itu penting, guys. Dia bilang tadi. saya kaget mau gimmick apa gua anjing, tiba-tiba gua tanya kuliah penting apa enggak, dijawabnya Saya pikir ini kuis berhadiah. Oh gitu. Ya udah lanjut tadi balik lagi pertanyaan gua, kuliah itu menurut lu penting apa enggak? Kalau misalnya penting jawab kenapa, kalau ya menurut lu aja lah, nggak usah diituin, langsung aja sesantai lu jawab kayak gimana. Penting, Pak. Ya kenapa? Buat gelar undangan kita, Pak, pas nikah. Oh bener juga tuh. Ya berarti kita sepakat kalau kuliah itu penting. Nah, Ya terima udah. kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat berjumpa di segmen berikutnya. Apa jawaban yang lebih inilah anjing, mas? Cuma karena itu dulu. Peri aja dulu, nanti gue debatin dia. Iya. Menurut lu kuliah itu penting apa enggak? Kalau kata gue sih aneh. Enggak usah. Kata lu aja, menurut kata lu aja. Kalau dia bilang buat undangan, buat mamer, gue setuju. Nah, apa yang bikin lu mas setuju? Terima kasih telah menonton. Oh mantap, gua ending sekaligus. Sudah ayo. Mana tuh tadi? Penting apa penting sih? Nggak penting. Penting apa penting? Penting nggak penting. Penting apa penting? Suara lu kurang gede pak. Coba. Ya, tidur lu. Santai, Pak, santai, Pak. Sesantai itu pak. Menurut gua penting apa penting? Kenapa? Kenapa? Banyak orang kaya kagak kuliah. Pertama, Contohnya, Jack Ma, Bill Gates. Bill Gates, Itu satu gimana pun. Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Nah, tapi akhirnya dia kuliah juga sih. Pas sudah sukses, Pas udah sukses. ya kan? Iya betul, pas udah sukses. Jadi intinya, Tapi ingat, Ah. tapi ingat nih, jangan bilang kuliah jadi kaya, enggak gitu juga. nah gitu juga ya. Makanya gue bilang penting nggak penting. Faktanya, guys. Tapi kalau orang tol kayak dia harus kuliah. Bahasa. Jadi tergantung ini apa tingkat otak ya. Kalau misalnya emang dari pertama. Bukan pintar, bukan pintar otak segala macam. Yang lu pikir tuh harusnya bisa saat kan. Kecuali jadi budak korporat terus kuliah berarti. Oh jadi kayak lu mesti mikirin masa depan lu, kayak kalau misalnya menurut lu nggak berani gambling untuk bisnis, untuk usaha, mending lu pilih cara aman ya kuliah aja gitu. Tapi pada akhirnya emang gua kuliah juga. Karena lu nggak berani untuk gambling bisnis atau gimana? Jadi gini aja, kalau sekarang gua nggak kuliah, terus gua nggak punya duit kan? Gua nggak punya duit, gua ngapain? Iya. Nah, Duit kuliahnya lu bisa pakai buat modal bisnis, bisa juga. Kalau misalnya lu punya perspektif yang bisnis itu. kan bukan itu. Oh iya, lupa ya saya. Tergantung juga sih kalau udah gitu, soalnya banyak orang kan nggak mau kuliah cuma gara-gara nggak ada duit. Deketin biar kameranya dengar. Udah, ini pasti dengar dia. Oh iya, denger dia. Apa gimana tadi ngomong? Kalau lu ngomong uang kuliah bisa buat
modal usaha nggak juga lah, banyak orang mau kuliah tapi nggak ada duit, bukan karena dia nggak mau tapi karena emang nggak ada duit. Terus kalau Peri bilang faktanya orang orang SMA bisa jadi kaya itu orang Enggak semua. Iya, soalnya dulu gua ada skripsi tentang STM, gua kan tentang STM. Gua ada di bab 1 gua ada jelasin dari 2010 sampai 2019 kan gua ambil tiga tahun terakhir ya. Pengangguran PMI itu SMA dan SMK sederajat Pak. Jangan bukan pengangguran dia. Emang usaha aja. Orang lu nggak kuliah itu meningkatkan memperkecil lu untuk dapat kerja. Tuh. Lu kalau mau usaha tapi lu nggak ada modal terus lu nggak kuliah, lu cari modal di mana bangsat? Lu kerjanya susah. Sekarang lu coba deh ngecek di Jobstreet atau di mana gitu, lu cek kerjaan apapun di situ pasti ada perumahannya minimal bachelor degree, sarjana. D3 paling kecil D3 sekarang, SMA udah jarang banget. D3 pun sebenarnya juga. Kecuali lu punya D3 pun sebenarnya juga jarang. Iya udah jarang. Kecuali lu punya kenalan orang dalam. Nah, yang mungkin itu bisa. Lu kalau emang ada usaha bapak lu atau ada usaha saudara lu. Nah, itu lu bisa aman dah kuliah nggak Ya, kuliah. kalau itu benar sih. Kalau itu gue setuju. Cuman kalau misalnya harus banget, enggak juga sih. Soalnya kita lihat aja. Misalnya gue kuliah juga nih. Contohnya Markom. Gue kan Markom. Gue kan Markom banget. Kuliah gue marketing komunikasi. Lu apa kuliah lu? SDM Pak. SDM. Lu kuliah lu apa? TKP Pak, kan udah tahu Pak. Nah, supaya orang pada tahu. Oh iya. Tapi banyak kan gue lihat orang. Memang ekspertisnya di kesukaan kita masing-masing. Lu manajemen, lu DKV, gua markom. Tapi belum tentu lu jadi HRD selamanya, lu jadi orang DKV selamanya, gua jadi orang markom selamanya. Jadi maksud gua kuliah tuh kita cuma pengen S1 doang. Enggak munafik gua. Kita cuma pengen S1-nya doang. Pelajaran kan teori semua ya. Paling kita bisa mikirnya karena kita ini kan, karena kita mikirnya ya lah daripada 4 tahun gue juga kuliah juga di modal juga, ya kenapa enggak, bener nggak? Kalau gue sih gitu. Nggak, saya tidak setuju ya. Soalnya ini ya pengalaman yang gue paling banget sama gue kuliah apa yang gue dapet. Ini paling pertama itu gue dilatih presentasi dan berani Pak. Lu ingat gak sih dulu kita kan SMA 1, kita SMP 1 ya. Kita dulu presentasi kayak gimana sih bangsat? Kalau gue emang suka presentasi gue. Kalau Pak Pajaina lu kan sama guru lain kayak Enggak, gue ingat lu ada kekurangannya. Setiap lu presentasi, lu jago ngomongin tapi lu gemeter. Oh iya tuh. oh iya benar dulu ya gini. Gemeter. Terus kalau kayak dosennya ini kebiasaan kan. Kalau guru-guru yang nggak terlalu ngeri kayak cupu-cupu gitu pasti lu ngebaca doang kan. Ngebaca dong dari papan. Terus itu PPT sejabar-jabar lu aja itu satu slide penuh ya kan. Di kuliah kan dilatih begitu. Gue dulu ada satu dosen yang gue ingat banget, nggak boleh sebut nama ya. Dia tuh setiap minggu selalu begini. Dia sistemnya gini. Dia masuk materi minggu depan nih. Ada misal bab hari ini bab 1, besok bab 2. Pas 1 minggu itu kan dibentuk kelompok gitu ya. Jadi setiap kelompok tuh bab 2 itu lu harus bikin rangkuman sama bikin PPT. Dia belum jelasin loh. Dia modelnya dia nggak mau jelasin. Jadi setiap dia masuk itu ada undian gitu. Jadi nama kelompoknya diundi gitu sama dia. Sama sih. Nah, siapa keluar itu dia presentasi hari itu juga. Materinya belum tahu apa-apa. Sepahaman kita aja tuh presentasi. Saat itu diuji Pak. Tiap pagi lu sakit perut dah lu. Ini gua bukan. Masalahnya dia kalau kita presentasi pun jelek itu dibantai abis sama dia. Di situ gila, gue dilatih banget kayak lu berani ngomong depan orang. Gue dulu punya temen nih pendiam banget ya. Pas di kelas dia buset bawel Pak, sumpah. Gara-gara itu dosen. Berani dilatih ya. Itu mengubah pribadi orang loh. Bukan dilatih sih, mungkin lebih ke dipaksa. Jadi akhirnya terpaksa, tapi akhirnya jadi bisa. Gila, gue ingat banget tuh orang. Pas gue kenal sama dia semester 3 atau berapa gitu ya. Pas dia baru masuk kelas gue ya. Gue ajak ngomong bre. Kenalan dong. Diem. Gue pikir apa gue ada salah apa ya. Dia ajak ngomong sama dosen. Misalkan sebut aja lah siapa namanya. Dodi lah. Aceng. Aceng coba kamu jawab ini. Diem.
Aceng coba kamu baca bab ini. Diam, lu berani gak gituin dosen lu katanya. Emang orang Isa pemalu itu pak. Cuma di pelajaran dosen itu doang gila dia berubah. Habis itu dari semester 5 itu sampai selanjutnya dia udah berubah. Berani ngomong gila. Berarti mungkin Sehebat itu loh. iya, berarti- Ngena loh di gua gila. Oh sehebat gini kuliah gila. Berarti ada dari beberapa orang kuliah itu yang emang udah jago, udah di bagiannya udah jago, jadi pas kuliah itu emang udah ngambil karena pengen S1 doang. Ada juga yang ngambil kuliah itu karena pengen bener-bener belajar, pengen dia ambil ilmunya. Tapi misalnya nih ada juga jurusan yang kayak apa ya, kayak belum tentu dapat duit banyak juga, kayak misalnya filsafat. Lu mau kerja apa di sekarang? Oh enggak cuy, Ada juga. filsafat Iya, tapi nggak sebanyak ekonomi dong. filsafat juga yang orang. Iya, tapi maksudnya dibanding ekonomi sama filsafat, kita milih apa sih orang-orang sekarang? Memang Filsafat tuh dia kayak ini bukan sih Contoh. kayak analisis gitu nggak sih? Salah satu Gua- contoh. gue di Makom juga filsafat. Filsafat tuh kayak gimana sih? Filsafat tuh mempertanyakan pertanyaan, Oh kayak sistemnya kayak lu nganalisis sesuatu gitu ya? bukan menganalisis. Kalau menganalisis kan lu udah ada tahu objeknya. Ini anggapannya gini, ini bantal, kenapa bisa jadi bantal? Filsafat tuh itu mempertanyakan pertanyaan. Memperdebatkan status quo ya. Kagak memperdebatkan deh. Dia mempertanyakan pertanyaan dan dia harus cari. Jadi Iya, dia cari terus poin per poin. pertanyaan yang udah sebenarnya udah ada jawabannya. Bantal ya bantal, tapi kenapa dinamain bantal gitu? Iya betul. Gua filsafat belajar pusing juga gua sama teman-teman gua. Karena pelajaran tuh kenapa pertanyaan tuh harus ditanya lagi. Padahal nggak sampai ada konklusinya juga. Cuma pertanyaannya kalau ada jawaban udah. Gitu. Itu yang gua pelajari. Melatih kreatif nggak sih itu? Bisa juga sih. Bukan melatih kreatif sih, melatih jadi kayak detektif sih, jadi itu gue pikir sih. Kayak critical thinking gitu Iya ya? betul. Itu penting loh. Dipakai itu sebenarnya kalau di dunia bisnis. Kayak lu kayak memprediksi masa depan gitu. Kayak kalau lu gini, kalau lu ambil tindakan ini, dampaknya apa gitu-gitu kan? Tapi nggak perlu sampai pelajaran. Gue kayak gitu dah. Loh itu kan dilatih. Lu dikasih kasus-kasus nggak di situ? Gak dikasih kasus pasti. Tapi kasusnya gak kayak kita kasus yang sehari-hari gitu kan. Gua rasa kalau lu nggak terpaksa karena nama lu nggak bakal baca filsafat. Iya. Nggak mungkin lu tiba-tiba di rumah lu nggak kuliah tiba-tiba tidur aku pengen baca filsafat. Nggak mungkin juga kayaknya. Enggak, lu salah. Filsafat itu kan itu pelajaran yang kita bakal gue kesel. Kalau DKV dipakai sih manajemen sama om. Kalau mereka kan kalau DKV kan dia hard skill lah. Oke, kita soft skill yang kita dipakai ntar di gawe. Hard skill kita apa yang dipakai gue tanya. Nah, nanti kita pada saat bergawe kayak gue Makom, gawean gue sama dari kuliah sama kerja tuh beda banget. Sama kayak lo juga pasti. Yakin banget. Lo pasti juga beda karena kita nih mengandalkan soft skill. Kalau di cafe ya emang hard skill banget. Cuma maksud gue ya kita soft skill. Lu bayangin, lu filsafat, lu cuman dikasih kasus tuh. Misal kayak gini. Misalnya gua kasih kasus, kasus doang. Kasus yang udah dibikin nama gua nih dosennya nih, anggapannya. Kita memperkarakan kasus ini dong yang gua kasih ini. Nah, maksud gua tuh kayaknya nggak perlu sampai ada pelajaran filsafat itu kecuali emang expertise lu mau di situ. Lu mau pikir kritis kan di situ? Berpikir kritis kan nggak selalu harus pelajaran itu. Kayaknya gua tadi berpikir kritis, gua selalu mikir kapan gua lamaran, kapan gua bisa belajar. Makanya berpikir kritis. Kenapa harus ada ini? Kecuali filsafat itu dibuat kan emang expertise, ada beberapa orang expertise yang pengen banget di filsafat, namanya nggak menyalahkan juga. Sama kayak gue, kalau menurut gue pribadi, kalau gue sih bagi diri gue nggak penting. Karena gue tiap hari mikir jauh juga, nggak perlu juga sih. Gitu. Ya juga. Tapi gue aja dulu ada pelajaran kayak gitu, gue sih terima aja. Menurut gue begitu sih pasti ngajarin orang buat berpikir kritis. Mungkin lu iya, tapi teman-teman lu kan belum tentu. Nah makanya gue bilang untuk pribadi gue mungkin ada orang expertise yang di situ, yang boleh aja. Tapi lu ada merasa beda nggak sih misalkan tadinya lu berpikir kritis sampai misalnya ya kayak gue besok mau gini tiba-tiba habis lu belajar filsafat lu jadi tahu 30 tahun ke depan lu ngapain gitu. Kira-kira nyampe gitu gak? Kayaknya nggak perlu ada filsafat, gue udah pikir gitu pasti. Harus sampai kayak gitu? Nggak. Gue tanpa filsafat ini pasti nggak ngomong itu juga. Iya nggak?
Emang mesti ada pelajaran filsafat buat lu mikir apa yang lu masa depan lu? Kayak Enggak. gini-gininya. Enggak. Enggak sih, gue juga Gue bakal mikir sendiri. gak perlu filsafat, lu pakai pikir sendiri. Tapi pasti banyak orang nggak tahu masa depannya loh. Coba ya lu tanya beberapa teman lu, kayak lu mau jadi apa sih nanti? Nggak tahu. Nah, makanya gue tadi bilang kuliah itu penting gak penting. Iya. Makanya gue bilang kuliah itu penting gak penting. Lu manajemen, gue yakin ntar gini jadi HR mulu. Gue markom. Tapi gue pengen. Iya, gue juga pengen. Kayak William, dia di kafe. Gue yakin dia nggak sama di kafe. Mungkin bisa jadi apa? Lu HR gak mungkin jadi HR terus. Gue markom gak jadi markom terus. Makanya gue bilang penting gak penting. Tergantung kita yang mau kemana. Iya, Kalau tapi- misalnya gue di kafe pengen buat yang ini juga bisa. Kalau misalnya gue nggak, Ya kalau emang ada yang kayak, tapi nggak mungkin dong kita tiba-tiba SR jadi DKV, kita kan nggak ada basicnya sama sekali. Nah, ini nih. Ini kejadian gue di kantor gue. Ini orang IBM, International Business Management. Tapi nggak mana di kafe, bingung. Nggak mana di kafe. Tapi ternyata di kafe jago. Jadi Oh, ternyata di kafe lebih jago, hard skill-nya lebih jago daripada soft skill-nya. Nah, makanya gue bilang, kalau lu pengen kuliah, mending kayak kuliah William ini gue pikir. Karena dia kan ngelatih kita bener-bener hard skill. Soft skill mah kita pikir sendiri lah. tapi kadang gue kalau cari kerja gitu kayak rekrutmennya menghitung gaji gitu-gitu, itu kok ada pelajarannya loh, kayak PPH 21 gitu-gitu. Sebelum lu ambil kelas itu lu udah ngerti dulu nggak? Maksudnya Enggak. udah ada basicnya belum? Itu berarti lu ilmu baru tuh. bagi lu. Gue malah kaget ternyata kita punya anak pun dihitung gaji, dihitung potongan pajak pak. Lu tahu nggak? Hmm. Lu udah nikah pun pajaknya beda anjir. Kayak lu sendiri. Kalau gue kebetulan tahu kan angkong gue. Kalau gue nggak itu gue juga tahu sih. Nah itu Itu kan gue coba ajarin setiap pak. orang Jadi punya. kayak ngitung berapa gaji orang setiap karyawan tuh kita hitung-hitungin. Berarti intinya hasil juga berarti. Itu ada di rekrutmennya. Gue masih ingat kalau gue lamar ada di rekrutmen. Gue masih ingat tuh pelajarannya. Oh berarti pelajaran, berarti hard skill ya. Ada. Tapi ya ada satu tugas yang gue nggak pernah belajar di kampus. Pendaftaran BPJS. Udah ancok gue bilang, gila lu bayangin aja misalkan ada 2000 karyawan untuk daftarin BPJS bangsa, gue ngantri berapa lawan di pemerintah bangsa. Kayaknya sebelum nggak bisa deh. Iya anjing. Nggak perlu belajar gitu deh. Yang lainnya perlu itu, aduh, gue sih mikir loh, lu bahasa nih kalau misalnya 2000 karyawan bolak-balik pemerintahan gue. Tapi di kantor gue emang gitu juga sih, orang-orang HR bolak-balik mulu pak. Tapi dia ada tim, nggak lu doang, ngerti gak sih? Iya, ngerti gue. Nggak kayak itu. Makanya bapak perlu baik orang HR. Sebenarnya kalau nanya atau kalau teori sih gue apa teori kampus tuh? Gue tuh lebih ngena ke pelatihan soft skill ya sih, sumpah. Nah emang, makanya gue bilang kalau lu kuliah penting, ya soft skill aja. Ya udah presentasi, ya gue juga bisa presentasi, teman-teman juga kalau bisa belajar presentasi kan kuliah itu kayak dipaksa, lu mesti bisa. Iya, memang. Nggak harus bisa banget sih, bisa aja cukup. C paling B. Kan yang penting lulus. Tapi yang pelajaran tuh paling bangsat kalau ada pelajaran yang nggak ada hubungan kayak gue bangsat. Gue mau ambil HR gitu kan. Semester 2 belajar akuntansi biaya. Ngapain anjing? Kayak ngitungin ini apa biaya tapi produk. mungkin ada bagi lu nggak butuh, tapi mungkin teman-teman lu butuh kali. Ya kan seharusnya dipisah dong, dari awal seharusnya udah dipisah. Maksud gua kenapa harus semester 5 baru ngambil penjurusan gitu, pada ya semester 1 aja. Biar kita dari semester 1 udah fokus gitu. Pertama gue juga mikir kayak gitu, cuman pas gue pikir lagi, lu tau nggak kayak misalnya ada pernah dengar nggak teman-teman lu ada yang salah pilih penjurusan? Oh banyak. Banyak gitu. Banyak. Nah ya itu yang mungkin ditakutin sama kampus. Salah jurusan itu Bukan bukan salah penjurusan DKV ke Markom ya, maksudnya Markom kan ada jurusan lagi. Iya, iya. Nah takutnya di situnya kalau dari semester 1 dia udah bisa milih. Oh. Jadi pas enggak. semester 5 dia dilatih. Nah, ini kayak gini loh, ini kayak gini loh, ini kayak gini. Nah, lu pas semester 5 lu mau pilih yang mana? Oh jadi trinya tuh jadi benar ya. Iya, jadi anak-anak itu udah yakin gitu, nggak udah matang lah bakal milih yang mana. Benar. Gua sih dari dulu selalu yakin. Lu. Pas SMP pun gua tahu gua pengen masuk IPS. Pas kuliah gua pengen masuk SR. Udah, gua ambil jalan paling gampang aja.
nggak usah ribet gue bilangin. Lu kuliah nggak usah ribet, sumpah. Lu semester 1 masih seneng-seneng, gue semester 1 seneng banget. Wah gila ketemu teman baru, ya kan jalan-jalan mulu. Wah itu apa? Nggak boleh sebut nama kampus ya. Kampus gue deket mall, deket tempat main. Wah gila enak banget tuh, tiap pulang sekolah duit habis ya kan, seneng-seneng. Semester 5 lu udah kenal metolit, nangis lu bangsat. Sama sih. udah kenal metolit tuh yang ngajar udah profesor dokter lah itulah. Udah mulai stres lu anjing. Masa ribet. Maksud gua kalau lo emang mau kuliah nggak usah tahu ambil yang ribet-ribet gitu, yang sesuai kemampuannya nggak usah tahu gagahnya. Lagi kalau gua sih setuju teori itu nggak tahu pakai buat kerja, tapi soft skill kepake Pak. Tapi gua nggak setuju statement juga tuh kuliah buat cari relasi apa tuh yang kayak tokai itu ada anak bangsat pada ngomong kayak gue kuliah cuma buat cari temen biar nanti ada hubungan apa gitu, tahu gak sih apa namanya itu iya ngerti maksudnya. bukan relasi apa namanya cari apa orang dalam ada sebutannya cari apa ya Bukan ngomongin ya gitu lah pokoknya nanti kalau ada bisnis apa itu ajak gua gitu kan, gua teman kampus lu nih tuh kok benci banget orang kayak gitu anjing. pas lulus belum tentu Ya bukan masalah belum pas lulus belum tentu anjing, lu kuliah cuma buat ngandelin orang anjing. Ada satu dosen gua juga ngomong gitu kok masalahnya, kalian kuliah cari relasi gitu apa sih bangsat. tapi ngomong relasi ada temen gua nggak bisa kampus. Ada temen gua sekelas akhirnya jadi partner. Itu kan ada keputusan berdua. Pokoknya ini anak satunya main baut nih. Nah ini orang pintar banget nih ngomong. Akhirnya si yang punya baut ini kayak kerjasama sama dia, kayak ngekut lah. Tapi salah satu dari mereka pernah ngomong nggak, gue pengen cari relasi di kampus. Nah itu gue nggak tahu gue, tapi lihat dulu kayak gimana ya kan. Tapi emang bener sih. Gue benci sumpah statement itu. Nggak tahu kenapa gue bencinya kalau ada orang ngomong itu. Kamu bagi lu itu statement kayak gitu ada benernya? Bagi gue. Bagi dia itu. Kalau bagi lu gimana? Kalau bagi lu kan salah ya. Kalau bagi gue ada benernya, ada salahnya juga. Ada benernya. Ada salahnya. Ada bener pasti ada salah. Pasti ada yang kontra sama gue pasti. Iya. Pasti ada salah juga. Tapi kata gue bener juga buat relasi salah satunya. Kenapa? Kita nggak pernah tahu coy, nanti kita ke depan tuh ya kita nggak tahu nih. Gue selalu nganggep lu pada nih bakal jadi atasan gue suatu saat. Gue nggak tahu, kita nggak tahu kan. Gue jadi kaya, gue jadi miskin, kita nggak tahu. Akhirnya gue relasi tuh, gue pikir gitu. Bukan gitu Pak, maksud gue lu bedain nih ya. Kalau kita udah temenan dari awalnya emang pengen temenan, terus nanti kita kerjasama sama orang dari awal temenan sama lu cuma pengen relasi, ngerti gak bedanya gitu loh. Kalau tiba-tiba di statement dia tiba-tiba udah mikir gue pengen kuliah buat relasi nih, dia temenan sama lu relasi nih, orangnya pintar nih kan, prospeknya bagus nih, gue temenin nih. Sama orang yang benar-benar mau temenan sama lu terus nanti jadi partner kerja, itu beda loh. Ya memang. Tapi yang gue benci itu yang dari awal udah ada pikiran mau bikin relasi, itu bangsat banget orang gitu aja. Tapi banyak banget kalau orang ngomongin prospek, semua prospek Pak pasti Pak. Percaya sama gua. Kalau pas semua pasti prospek. Gua sih nggak munafik orangnya. Semua pasti prospek. Ingat kalau kita kan teman dari kecil ya. Coba lu sekarang sama teman-teman yang sekarang gue tanya, sama teman-teman yang sekarang prospek ya? Pasti kayak prospek Pak. Prospek. Gue juga ngomongin kayak prospek pasti. Gak munafik, gak boleh munafik. Pasti kayak prospek. Pasti gue udah pernah mikir nih, wah ini temen gue nih punya distributor apa nih, ini temen gue satu lagi HR apa nih, prospek. Tapi gue udah nggak ada niat dari awal mau bikin kerja sama dia, enggak ada kerja sama. Tapi kalau emang nanti suatu saat gue minta tapi diajak ya boleh, tapi dari awal gue nggak minta loh, gue nggak keke loh mau loh. Dia tunggu diminta ya, nggak keke, nggak, maksudnya kalau orang kayak gitu pasti keke kan. Misalkan lu coba deh, misalkan kita andai-andai aja lu punya temen gitu yang dari awal pengen lewat bonusasi sama lu gitu, terus tiba-tiba dia udah sukses, apa nggak dari kait tadi lu? Iya sih. Nah, kalau kita kan ya kalau lu mau ngajak ayo, kalau enggak ya udah lu jalan sendiri aja. Ya gue doain lu sukses aja terus gitu kan. Iya. Ya, emang kita nggak mau apa-apa dari awal kecuali diajak. Kalau orang datang tiba-tiba udah dari awal begitu pasti pas lu sukses, gue ikut dong, gue ke kampus loh.
jeng jeng. Oh itu enggak sih, kalau kayak gitu gue setuju. Kayak misalnya tiba-tiba gue datang ke William terus terus gue dulu dong, lihat dulu nih, lihat dulu. Tapi biasanya kalau kayak gitu biasa prospek sih. Tapi Pasti nggak enakan kalau lu tolak. iya itu, tapi tapi datang dulu sih, harusnya datang dulu. Tapi gila juga sih, emang bakal terima juga dong kayak gitu? Kayak kagak juga deh. Nah, kalau misalkan lu terlanjur deket sama dia, tapi dia pikiran gitu dari awal, Kalau dekat sama nggak dekat relatif sih. Deketin mana dulu? Kan ada kan orang dekat kuliahan dulu kan. sampai main deh misal gitu. Kalau sampai Sampai main, udah main bareng gitu. kalau sampai udah main bareng sih lihat dulu tuh. Biasa kan kita lihat omongannya kan, gimana nya. Terus nanti misalkan udah 4 tahun bersama gitu kan, dari awal dia udah ngomong nih sama lu nih, wah relasi nih, kita bangun relasi nih, udah 4 tahun bersama gitu kan, lulus nih, jangan sendiri dong, lu sukses dia enggak nih, tiba-tiba dia dateng nih, WP lu sukses ya, gue ikut dong, kita 4 tahun sama-sama nih di kampus. Nah, Nah, gue lihat dulu tuh. Gue lihat dulu nih, ekspertisnya apa, nah, gue prospek dia prospek bagi gue apa. Makanya tuh gue Iya setuju. Gue juga kalau misalnya ada teman lama juga gitu. Gue bakal lihat dulu dia orangnya kayak gimana dulu. Kalau misalnya bagus di kerjaan bakal gue terima juga. Tapi kalau dia nggak kurang ya, walaupun teman ya maaf aja. tapi pasti lu gak enakan kan, itu lu udah sama dia 4 tahun loh, maksudnya udah sama-sama hari-hari kampus lu sama dia gitu. Kalau gue sih Ada bias gak sih? Enggak, kalau gue nggak tahu ya, gue kan belum pernah kena kayak gitu ya. Jadi kalau gue berani bilang. Gue juga nggak pernah kena. Biasa orang ngomong itu langsung gue jauhin. Teman-teman gue sekarang nggak ada yang ngomong gitu. Biasa gue kalau udah orang gitu gue udah ilfil. Aduh, lu udah pikiran lu udah manfaatin gue di suatu saat di masa depan. Gue selalu mikir kayak gitu. Gue udah nggak demen. Tapi lu juga bisa manfaatin dia lu. Nggak. Kalau Masalahnya misalnya dia jago, dia terus mau kerja malu. Masalahnya rata-rata yang ngomong Kagak gitu ya? ke gue enggak. Kalau itu udah balik lagi nggak mau, udah susah itu. nih, kalau prinsip kan orang berbeda ya. Kalau prinsip gue ada duit jalan. Kalau sama-sama menguntungkan jalan. Ya kalau emang udah kena deket terus dia ada kemampuan sih iya. Sebenarnya nggak perlu terkenal dekat kalau tentang duit sih. Iya sih. Yang penting bisa kerja. Yang penting ada duit. Nah, tapi rata-rata yang ngomong itu enggak. Gue udah merasakan kerja. Gue juga merasakan kerja. Nah, gue juga udah merasakan kerja yang sebenarnya kayak sendiri staff. Orang kantor itu nggak jauh dari ngomongin orang kantor, ngomong kantor. Kecuali udah dekat, kalau udah dekat udah ngomongin yang lain. Tapi ternyata kalau orang kantor yang seumuran nih, gue di kantor gue kebetulan seumuran semua kayak gitu kita nih. Seumuran semua paling beda 2-3 tahun lah. Bahkan di kampus yang sama. Nah, tiap kali pasti ngomongin prospek. Sama kantor beda pak. Selalu ngomongin prospek. Kenapa? Karena kita ada satu pemikiran kalau anjing kok kerja gini mulu ya, gaji segini, gaji tetap kan, kalau usaha turun naik kan, tapi pasti lebih daripada lu kerja jadi staff kan. Nah itu kayak gue bilang. Tapi gue kalau teman kantor ngomong gitu, gue nggak mau salahin mereka. Soalnya emang kantor kan emang dunia udah cari duit ya. Iya, beda dong sama kita dulu ya. Iya. Kalau emang teman kantor gue ngomong gitu, gue sih nggak masalah. Soalnya emang niat gue tuh nggak mau tahu deket sama teman kantor juga. Oh, Asal kenal aja gitu. Iya. Untuk Emang bisnis dari awal juga gue udah mau jahat pak orang-orang kantor. Jahat. Bukan jahat sih, ya terlalu bahaya lu nge-statement orang jahat. Enggak, kita lebih hati-hati aja. enggak. Gitu aja. Iya hati-hati aja soalnya lebih banyak orang Kita nggak tahu brengsek di orang kantor. kayak gimana Betul. kalau dari kantor. Lebih banyak orang brengsek. Lebih banyak orang pengen lihat lu jatuh daripada lu bangun. Iya, itu kalau di kantor. Benar. Jadi kalau lu punya teman kantor yang mau prospek nggak apa-apa biarin aja. Kalau dia mau manfaatin lu manfaatin dia juga. Tapi kalau teman kampus jangan mau. Kampus pak ya Allah itu ngomongnya nilai bukan duit. Kalau duit mah gue gak masalah dah. Tapi emang benar sih. Kalau main duit udah beda lagi. Ngomong duit udah beda. Nggak ini balik aja ke topik kita bangsat kenapa? Ngomong Apa? Biar mengalir aja kita. Flow aja jadi. Nah, jadi emang beda ya berarti ya. Iya. Kalau main kerja sama kuliah. Gue setuju kalian kuliah tapi kalau emang dari awal lihat lu buat cari relasi, ini lu gak usah kuliah. Sumpah pak. Lu kuliah buang-buang duit. Dari awal pikiran udah manfaatin orang. Kuliah tuh membangun pribadi lu. Tapi pikiran lu begitu bangsa.
kasihan mak bapak lu muli gitu kan. tapi ada juga anak yang udah mulai pikirannya kayak gitu, ya kan? Ya kalau begitu gue bilang kuliah aja lu. Kalau begitu bagus mah. Gue paling demen lihat kalau teman kuliah gue rajin tuh. Gue paling demen gue. Bisa gue contek. Ternyata jahat juga. Enggak. Ya, Bercanda gue. Prospek juga. Apa? Gila lu di kuliah nyontek, saya nyontek SP bangset. SP berapa juta? Gue DO. Ya makanya. gede. Lu masih berani nyontek-nyontek lu. Lah, gue dilarang nyontek lagi. Kan lulus. Iya. Kan lulus. Nah udah makanya nih temen-temen kampus tuh gak bisa dibilang kayak mau cari relasi gak? Gue nggak tahu deh. Gue pikir salah satu poin penting kenapa kita kuliah cari relasi. Oh, jadi lu tipe orang kayak gitu? Masuk tuh. Pas lu masuk kuliah? Gue gak mikir cari relasi. Gue cari gue cari S1 kalau gue. Tapi ternyata ada poin itu juga loh. Tahu kenapa? Pertama, ada orang kaya lebih dari kita. Ya itu Pasti. pasti. Tapi kan kita nggak tahu jahat enggak kan? Nggak tahu jahat, nggak tahu baik. Mereka manusia. Tapi maksud gue, setidaknya kenal lu. Nggak tahu kan, kita nggak tahu nih. Lu semua usaha nih. Lu sebuah usaha A, B, C, D. Awalnya kan teman-teman. Biar akhirnya musuhan. Kayak Apple. Iya. Cuma Bill Gates kan. Itu kan. Akhirnya si Bill Gates-nya buat Microsoft sendiri kan dia kan. Makanya gue bilang semua itu prospek Pak. Menurut gue suatu kemunafikan bagi gue kalau misalnya bilang kalau kuliah tuh nggak ada relasi. Kuliah tuh ada relasi Pak. Iya, relasi ada, tapi relasi yang asli gitu maksud gue. Tapi relasi. Jangan dari awal lu udah ada niat bermanfaatin dia gitu loh. Karena gue udah bilang anjing, relasi yang dari awal ngalir sama yang emang dari awal udah bangsat gitu. Biasanya kalau ngomong prospek, kalau misalnya lu sama temen lu udah beranggap lu pengen bangsatin lah, temen lu ini pengen bangsatin lu. Gue yakin sih lu dibangsatin dia pasti sama prospek. Enggak, gue milih ngejauh. Oh, kalau lu ngejauh ya? Gue lebih milih temen asik nyambung ke gue baru gue temenin daripada gue liat dia bakal kaya gue temenin enggak. Gue nggak mau. Tapi lu pernah nggak sih ada pemikiran dikit aja, kayaknya untungnya ada teman sama dia, minimal nilai bukan duit aja. Iya. Nilai lu lebih bagus seenggaknya teman sama dia. Pernah nggak mikir gitu? Enggak. Kalau lu? Kalau gue ada sih. Ada dikit. Ada banyak atau dikit? Ada. Enggak. Gue bukannya sombong nih. Abang gue rata-rata sederajat atau kayak banget dari gue. Waduh. Terus mereka juga, gue malah nggak demen lu tentang sama orang kaya nggak bisa ngikut. Betul. Sumpah, gue orangnya nggak bisa ngikut. Gue nggak demen di situasi gue nggak bisa ngikut orang. Terus tiba-tiba nanti dia mau jajan apa gitu terus gue nggak bisa beli kan kasihan banget. Gue pengen nggak demen situasi itu, makanya gue lebih pilih temen yang nyambung enak sama gue, yang seirama gitu lah. Kalau lu pikir gitu ya, kalau lu mikir beda, gue mikir beda banget sama dia nih. Gue tapi mikir beda banget sama dia. Kalau lu kan mikir orang jahat, gue jauhin, bener ya? Sama sih gue juga. Kalau ada orang jahat gue jauhin pasti ya. Tapi nih gue teori lagi nih. Gue baca buku namanya Robert Kiyosaki. Itu namanya Financial IQ. Bukan Robert Simon. Enggak dong, itu sebut nama dong maksud. Hey. Nah gitu, Robert Kiyosaki. Ya. Ternyata itu teorinya itu kepake loh. Itu salah satu teori yang kepake pada saat gue, main blow juga. Apa tuh teorinya? Tahu. Tapi bukan dari dia nih. Ini salah satu dari dia. Tapi kata-katanya yang bisa diambil itu ada korelasi yang gue. Jadi gini, di saat tuh orang jahatin gue berpengalaman Pak. Ya. Gue berpengalaman, gue tahu orang bangsat, gue tahu orang anjingnya gimana, benar nggak? Ya. Jadi kalau gue ketemu orang kayak gitu lagi, gue bisa ngelawan, tahu gimana caranya kan. Itu pertama. Yang kedua, lu bisa jadi orang jahat kan. Jadi lu pengen Ingat. Makanya gue bilang lu harus baca buku Robert Kiyosaki. Orang jahat itu bukan orang jahat kayak misalnya gue jahatin lu, bukan. Kita dijahatin orang jahat Pak. enggak sih. Gua males banget buang energi gue buat jahatin orang jahat. Enggak, jahatnya kan ada Gimana sih? Maksudnya Bukan mungkin maksudnya bukan jahat, kayak lebih menguntungkan lu jadi kayak nggak peduli
dia mau jatuh apa bangun, yang penting lu untuk lu dulu itu, untuk kesenangan lu dulu, benar, yang lu dapet dulu. benar, tapi lebih ke kayak gini, misalnya ada orang bangsat manfaatin lo Maksudnya gimana dulu dah? tentang duit lah, anggapannya Duit. dia nipu lu misalnya nih, Iya, dia nipu gua. dia awamnya dia nipu lu 10 juta, Iya. tapi lu jahatin dulu 20 juta, itu maksud gua. Dia 10 juta aja nggak punya, gimana bisa punya 20 juta? Enggak, maksud gua awamnya begitu, awamnya aja kita ambil awamnya, dia nipu lu 10 juta tapi lu bisa nipu dia 20 juta, awamnya begitu, tapi nggak bakal ada yang namanya kayak gitu. Tapi ini ngomongin tentang duit biasa ada, sumpah, orang-orang kaya yang gua temuin ya, bukan cuma di kampus, semuanya itu orang yang jahatin orang, tapi yang gua pelajarin ada orang jahat ini juga jahatin orang ini. Itu maksud gua, kenapa kita perlu relasi, pengalaman, bukan cuma prospek, pengalaman. Jadi semakin banyak lu jahatin orang, semakin lu ngerti orang jahat kayak gimana. Betul, Jadi lu bisa antisipasi. betul. Kenapa lu nggak dari awal bangun relasi yang kuat, jadi lu nggak bakal ada dijahatin itu? Karena bangun relasi itu beda sama lu ambil pengalaman. Relasi gini, gue relasi sama lu, gue relasi sama A, B, C, D, relasi temenan. Iya, tapi lu nggak bisa kenal orang yang jahat kayak gimana. Betul. Jadi Enggak, maksudnya gini loh, kayak misal kita bertiga gitu kan, kita udah temen lama, udah kuat banget kan nih. Terus tiba-tiba misalkan kalian ada niat jahat gitu, ada ngembali 10 juta, tega nggak sih gitu ngancurin persahabatan yang jauh gitu? ya kagak bukan itu. Yang apa ya, dia kalau lu lebih kayak lebih nyari ke kampus itu nyari relasi ya. Iya, betul. Jadi intinya bukan lebih ke teman ya. Teman pun kayak ya udah teman Enggak, kenal tapi gitu. tapi di apa? Enggak kelihatan dong lu. Hey, Anda. Apa? Tadi ngomong apa? Nih. Jadi kalau gua yang lu tadi omongin tadi lu ngomong tadi Apa ya tadi lupa ya? relasi. Lu lebih ke kampus itu lebih fokus untuk pengalaman cari orang baru kayak gimana modelnya ya. Lebih cari itu daripada teman ya. Ya betul. Tapi kebetulan di kampus gua temen itu banyak. Teman tanda kutip apa teman benar? Temen benar. Temen benar tuh banyak. Tapi teman yang tanda kutip juga banyak. Nah makanya gua belajar buat jadi prospek, buat jadi pengalaman. Temen tanda kutip itu deketin nggak? Gua deketin mau deketin gua dulu nih. Ajak main bareng, ajak makan bareng. Ada sih. Ada. Nah, temen ajak gua ajak Walaupun udah tahu niat dia jahat sama lo dari awal. Ya, yang gua kategorikan temen dekat itu gua bisa terkategorikan berarti dia nggak ada ngomong tentang duit sama sekali sama gua. Nah, itu maksud gua. Lo kalau mau aja temennya begitu. Lo kalau mau kuliah, niat lo begitu aja. Jangan dari awal niat lo tuh udah kayak mau manfaatin orang. Itu kan nggak baik gitu. Memang. Kalau ngomongin baik gak baik relatif kalau bagi gua semua gua temenin, mau jahat mau baik. Tapi jahat ini gua pelajari. Pengalaman banget lo. Jadi apa? Lu bakal lebih banyak dapat pengalaman sama orang jahat dibanding orang baik. Gua kasih. Iya, gua setuju. Pasti. Iya, pengalaman sih iya bagus. Tapi kan kalau buat apa cari pengalaman kalau bisa dihindari gitu? Lu menghindari pengalaman baru dong. Nggak menghindari kita dijahat gitu. Karena pengalaman baik, gue yakin kita udah ngerti lah. Iya. Baik itu gimana. Tapi kita cara jahatnya nggak tahu. Cara jahat mereka. Terus nggak tega apa jahat ke orang kayak gitu aja. Lah kan orang itu jahat sama lu. Jadi kita kayak misalnya si A nipu lu, terus lu nipu si A lagi. Iya. Tapi tunggu A-nya ini orang yang baru apa orang yang sama? Masalah orang sama. Lu ditipu sama yang ini. Terus lu mau nipu orang yang ini lagi atau yang orang nipu, baru Iya, ini? yang ini lagi. Bukan yang baru ini. Kok baru enggak ya? Enggak, mungkin yang ini udah terlalu pintar, udah nggak bisa lu tipu. Jadi lu lampiasin ke orang yang baru ini yang masih lugu. Enggak boleh orang baru. Kan gue udah bilang dari pertama. Kita cek pengalaman orang jahatin kita jahatin orang lagi tuh. Orang yang itu lagi. Gak munafik lah, gue yakin yang nonton juga pada ngerti. tapi itu posisinya jadi yang salah nggak sih? Kalau misalkan itu menyebar kasusnya, Maksudnya misalkan ada ya kayak contoh tipu-tipu terus tiba-tiba tersebar ke society lu gitu, tersebar temen-temen lu, posisinya jadi yang salah nggak sih? lah awal kan dia. Terakhir lu tapi Nah, makanya. yang orang tahu lu yang terakhir nipu. Nah, makanya gue kasih tau Nah. di setiap perusahaan
gua ambil contoh FMCG. Nggak ngomong kampus aja masa. Oh, ngomong kampus nih, ngomong kampus aja deh. Kalau udah ngomongin duit, itu udah beda tuh, tanduknya udah beda. Tanduknya udah keluar kalau ngomongin duit, bener gak? Iya, tapi kan teori lu gini nih, dia nipu 10 juta, lu nipu dia 20 juta. Gua kalau sebagai temen yang mendengar kasus ini salah lu nipu 20 juta lo, dia nipu 10 juta dong. Dia udah lama, lu masih baru. Oh, jadi maksud tuh image-nya? Iya, society lu kan bisa terpengaruh juga kalau emang cara pikir lu gitu ya. Iya juga. Mungkin lu bisa dapat 20 juta tapi lu belum tentu dapat kerjaan baru lagi. Betul. Gua tapi masalahnya nih. Bukan masalah sih, tapi untungnya image gua yang nonton ini dia yakin sih, ada teman-teman gua juga yakin. Teman-teman gua yang nonton tahu pembualannya gimana. Pertama. Kan ini kan ngomongin kampus kan? Bukan ngomongin orang lain kan? Ngomongin kampus kan? Teman-teman gue tahu orang gimana. Karena teman-teman lu emang dari awal mau bangun reaksi sama lu kan. Mereka teman yang benar kan? Nah, makanya gue bilang ini kampus doang kan ngomonginnya. Iya. Nah, kampus doang kayak emang kayak gitu. Iya, teman yang benar kan? Benar. Bukan teman yang tanda kutip nggak benar kan? Justru yang nggak benar gue cari pengalaman. Lu udah pernah kejadian kasus? Pernah. Udah pernah lu balikin ke dia? Pernah. Ada dampaknya ke lu? Ada. Apa? Ada. Temannya dia pasti berpikir gue jahat. Iya dong. Bener kan? Iya. Gue gak peduli. Dia jahat ke gue, ada backupan teman, dia jahatin gue, dia ada backupan teman. Jadi emang udah, jadi pas hilang. Akhirnya rusak nggak hubungan lu jadinya? Enggak sih sama dia. Kan ini kan gue masa? Dia kan udah berkaitan sama duit. Iya, tapi jadi rusak nggak sih gara-gara masalah itu? Nih, mungkin lo belum pernah pengalaman, kalau gue udah ada. Nah, gue sih emang gak mau cari pengalaman itu. Gue kalau ketemu orang itu nggak gue jauhin. Gue ribet, nggak mau gue ribet-ribet gitu. Nggak demen. Kenapa? Kalau gue nih tipenya agak ekstrim berarti dibanding lu ya. Kalau kan aman, bener nggak? Aman kan? Nggak salah juga. Nggak salah. Iya, betul, nggak salah juga. Nah, kalau gue sih lebih cari ke pengalaman. Kenapa gue cari pengalaman kayak gitu? Nih, jadi misalnya contoh nih, kalau gue udah punya pengalaman, biasanya nih, lu jahatin orang, lu dijahatin orang. Lu jahatin dia balik. Kayak perusahaan aja deh. Ada kayak beda pendapat. Tapi kalau udah ngomongin duit semua jadi bisa dibicarakan. Walaupun lu pernah berantem. Betul. Beda sama lu ada pribadi. Kalau pribadi gue gak bisa ngomongin dah. Kalau musuhan masih musuhan. Kayak kita sama pacar aja gitu. Kita sama mantan ya kan. Bener dong. Ngomong dia ngomong pacar dia. Bener dong. Yeah. Bener dong. Nah, kalau udah ngomongin itu kan udah beda tuh. Ngomonginnya bener gak? Iya. Tapi kalau mantan tergantung juga sih. Kalau emang bangsat tuh orang gue musuhin. Kalau emang baik-baik tuh orang sih enggak. Enggak, tapi kalau misalnya teman-teman lama sih, teman-teman lama, teman-teman yang percaya sih, gak mungkin lah kita jahatin, pasti kan. Tapi kalau teman-teman jahat yang jahatin kita, wah gue ke-trigger banget, gue jahatin banget, ke-trigger banget. Ya udah, kita bikin kesimpulan juga soalnya ini udah terlalu jauh dari topik lah. Lu gak bakal bisa temenan sama semua orang. Lu pasti bakal ketemu orang yang tipe kayak gue cari aman, dan tipe kayak Perry yang mau temenan sama lu dengan alasan mau balikin ke lu. Yeah. Jadi menurut gua sih dari awal biar nggak usah datang pakai niat itu. Ya nggak sih? Lihat dulu sih. Kan kalau gua kan tipenya orang jahat balik, gua deniman orangnya. Iya. Yeah. Nah, maksudnya gini loh, kalau misalkan emang dari awal udah datang gitu, lu bakal menghadapi orang kayak gua, menghadapi orang kayak lu, ya kan? Yeah. Terus kalau dia menghadapi orang kayak gua bakal dijauhin. Kalau dia menghadapi orang kayak lu bakal dibalas. Ya. Buat apa dari awal datang dengan pikiran itu gitu? Udah rugi. Iya nggak sih? Iya udah rugi. Gua punya analogi. Hidup tuh kayak touch keyboard dan piano. Ada hitam ada putih, Pak. Iya. Kalau lu putih terus, lu gak bakal ada pengalaman. Itu bagi gua. Kalau ada hitamnya sama putih itu bakal jadi melodi. Kalau putih lu gak jadi melodi, Pak. Kalau pengalaman? Nah, makanya dicampur pengalaman buruk. Gua ngomong pengalaman buruk nih. Ini putih touch hitam keyboard sama piano tuh touch putih lah. Baik. Touch hitam tuh yang pengalaman buruk. Tapi tanpa pengalaman buruk, lu cuma dapat pengalaman baik doang. Gak bakal jadi lagu. Tapi kalau ada touch hitam pengalaman buruk, pasti jadi lagu, melodi. Nah, maksud gua dalam analogi itu, pengalaman baik sama buruk tuh harus ada. Karena lu gede gitu. Nanti pada satu gede, gue yakin mah ada orang jahat mah.
Iya. Itu kalau itu gue setuju. Pengalaman enggak, maksudnya gini Pak, gue ngerti analogi lo ada terus putih terus hitam, tapi pengalaman buruk nggak harus saling menipu, saling memanfaatkan dong. Pasti ada China. Pengalaman buruk nggak harus itu dong. Pengalaman buruk apa lagi sih itu? Misalnya temen lu bangsat, lu minta bantuan nggak bisa, dia nggak mau bantuin lu, Nah, itu pengalaman buruk yang beda lagi, beda sih. masalah lagi gitu. Beda sih. termasuk pengalaman buruk nggak? Iya, termasuk pengalaman buruk. Oh, Cuman beda, ya Kayak dapat misalkan- pelajarannya itu beda. Misalkan lu ada gelut sama dosen, tiba-tiba lu jadi nggak lulus, pengalaman buruk nggak? Buruk. buruk. Bisa jadi melodi nggak? Bisa. Cuma melodinya itu beda. Bukan. Melodi yang pengen lu dapetin. Iya. Kalau gue kan orangnya money oriented. Jadi kalau orang mau jahatin buat duit, gue coba cari cara untuk dapetin duit gue balik, sama cari cara buat dapat duit dari orang itu. Ya, gue sih pasti iya kalau dijemput orang duit, gue pasti pengen balik. Cuma kalau bisa dihindari, kenapa lu mau datengin gitu? Kan lu bisa menghindar dari kejadian Nih, itu. Nih kalau pengalaman lucu gue nih, ini pengalaman lucu Ah. gue di kuliah nih. Gini nih, kalau gue di kuliah nih, Nanti ke situ bisa lanjut. Iya. gampang. Iya, iya. Ini seru. Gue pernah itu minjemin temen gue berapa puluh ribu lah, gak masalah dong, gak masalah. Karena duit jajan gue masih ada. Ini gue cepet aja. Temen jujur masih banyak. Gue sengaja kasih jadi gue tuh prinsip gue, kalau gue udah tinggi banget, angkanya udah nol. Enggak. Nah, Kan lu bisa. Dari awal gak usah pinjemin, lu bisa. lu denger dulu, Iya. Jadi maksud gue, dengan contoh ya, dengan duit 20.000, dengan duit hanya 20.000 nih misalnya, gue bisa tahu orangnya gimana. Itu pengalaman sih buat gue. Jadi misalnya nih, untuk next time, kan gue misalnya nih, gue kan nggak tahu kan. Misalnya lu nih, contohnya lu minjem gue minjem gue 20.000, gue kasih. Gak tau lu besoknya ninggalin gue segala macam, gue kan udah tahu. Oh. 20.000 begini nih. Oh. Tapi kalau misalnya gue kagak kasih lu waktu itu, Lu gak mungkin dapat pengalaman itu. gue dapat pengalaman terus gue nggak tahu nih orang kapan datangnya. Pada saat gue udah tinggi banget, tuh orang datang buat gue jadi benar gitu. Gue selalu mikir itu semua pengalaman dengan hanya 20.000. Pengalaman dapat orang, tahu sifat, tahu pengalaman. Nah itu sih kalau Tadi gue pengen balas apa Tapi ya? bukannya itu terlalu ngejat. Siapa tahu emang dia lupa. Oh. Gimana? enggak. Kalau kasus di gue, tuh orang nggak lupa. Gue pernah tagih sama. Oh. Kalau gitu Anda tidak memakai teori Anda dong. Gimana tuh? Kalau gitu namanya Anda menghindar dong di orang itu. Ini apa? Kalau teori lu kan tadi dia nipu lu 20.000, nipu dia 40.000. Lu denger dulu nih, kan gue selesai nih. Pertama, gue nangis. Panjang nih. Udah ya, ini aja biar cepet ya. Gue Lu tadi udah bikin kesimpulan, apa masih lanjut? Udah back to topic.